Jadi kira-kira nanti kok kita mau studi itu untuk apa, ngapain gitu ya. Nah, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan dasar yang perlu kita jawab sebelum nanti kita lanjut untuk studi baik S2 ataupun S3. Nah, ada 4 hal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membagikan bagaimana persiapan studi. Apakah saya eligible? Yang ketiga, nanti saya akan membahas bagaimana mempersiapkan dokumen untuk studi luar negeri. Apa kira-kira tips yang bisa kita segera lakukan. Sedangkan yang keempat, saya akan membincangkan dengan teman-teman semuanya bagaimana kita bisa sebenarnya belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman yang sukses ataupun pengalaman yang belum sukses. Oke. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, kira-kira di antara sekian peserta ini, ada berapa orang yang mau studi lanjut untuk jenjang master, baik dalam atau luar negeri? Bisa di-unmute audionya, teman-teman. Di komen aja, Mbak Ima. Oke, baik. Atau di komen ya. Nanti bisa, mungkin ini perlu kita kita mulai dulu. Mengapa kita kok mau lanjut studi? Misalnya yang S2 mau ke S3, yang S1 mau S2. Itu apa? Apakah mau menambah misalnya penderitaan selama studi, atau ingin menambah pengalaman atau menambah pengetahuan? Nah, kalau kita udah punya jawaban yang pertama, kita bisa lanjut pada yang kedua. Mengapa sih kok kita mau studi lanjut di luar negeri atau mau ke luar negeri? Itu kenapa? Nah, itu pertanyaan dasar yang nanti biasanya ketika kita interview itu mesti juga dilakukan atau ditanyakan oleh interviewer. Jadi masing-masing dari kita perlu mempersiapkan secara baik secara akademik ataupun secara mental, mengapa kita kok mau lanjut studi. Oke. Nah, setelah kita penjawaban dari ini, kita nanti bisa melangkah pada tahapan yang kedua. Ya. Tahapan setelah kita tahu alasan kita untuk ke lanjut studi ini adalah apakah kira-kira saya layak atau eligible untuk studi lanjut di jenjang master atau jenjang S3. Nah, misalnya kalau teman-teman bertanya apakah saya layak atau tidak, sebenarnya dokumen yang diperlukan sangat mudah sekali. Jadi pertanyaan apakah saya layak atau tidak layak atau eligible atau tidak, jika teman-teman sudah punya ijazah dan transkrip, maka itu merupakan salah satu tiket untuk kita bisa lanjut studi dan layak ke luar negeri. Yang kedua adalah harus punya sertifikat bahasa asing. Yang ketiga, kadang-kadang kita diminta membuat paspor terlebih dahulu sebelum lanjut studi ke luar negeri. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, kalau yang sudah bekerja ataupun masih di sarjana 1, kalau kita bisa menyiapkan dokumen ini sedari awal, maka secara umum sebenarnya kita sudah eligible untuk studi lanjut ke luar negeri. Nah, saya akan mulai dari misalnya sertifikat bahasa. Nah, apakah sertifikat bahasa asing ini hanya berfokus pada bahasa Inggris? Sebenarnya tidak. Meskipun kita yang tahu bahwa yang paling umum adalah adanya TOEFL, kemudian bisa IELTS, ada juga yang TOEIC, ada pula nanti mungkin yang bahasa Arab yang TOEFL. Atau teman-teman yang mau kuliah di Prancis atau Jerman barangkali tidak butuh tes ini, tapi tes yang lain. Tapi intinya adalah salah satu dokumen yang perlu kita persiapkan ketika ingin lanjut studi ke luar negeri adalah sertifikat bahasa asing di samping dengan ijazah, ya, ijazah dan transkrip. Itu yang penting. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya ijazah, sudah punya transkrip, sudah punya paspor misalnya sebagai travel dokumen, maka sekarang tinggal nambah dokumen yang lagi, yaitu perlu punya sertifikat bahasa asing. Karena hampir semua pemberi beasiswa dan kampus tujuan itu pasti meminta kita punya kompetensi di bahasa asing. Baik bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa yang lain. Nah, apa kemudian yang bisa kita persiapkan sebenarnya? Kalau kita sudah punya dokumen yang tadi, dokumen yang teman-teman punya, udah punya ijazah, paling tidak punya sertifikat bahasa asing, dan mungkin punya paspor,
maka sebenarnya teman-teman tidak perlu yang sedang kuliah nunggu lulus untuk mendaftar ke kampus tujuan. Atau teman-teman tidak perlu nunggu lulus juga untuk menyiapkan sertifikat tadi. Karena sertifikat bahasa asing tadi bisa kita mulai sedari awal sedini mungkin. Barangkali ada teman-teman yang dari SD sampai SMA, sampai kuliah itu sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris. Sehingga bisa lebih mudah mengakses pengetahuan dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika ingin tes TOEFL atau IELTS itu lebih mudah. Tapi mungkin ada pula teman-teman kita yang kurang beruntung dalam hal pemerolehan bahasa Inggris. Sehingga mereka perlu berjuang lebih besar daripada teman-teman yang lain. Oleh karena itu, saran saya adalah segera daftar kampus tujuan. Paling tidak, ini untuk memotivasi kita bahwa dengan bekal transkrip dan ijazah, serta sertifikat bahasa asing yang kita miliki, misalnya TOEFL atau IELTS, kita bisa mengukur seberapa layakkah kita secara akademik untuk diterima di kampus tujuan. Nah, jadi harus mulai menimbang-nimbang kira-kira berbekal dokumen yang tadi kita punya itu kita bisa layak atau tidak gitu ya, secara akademik layak atau tidak. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah, karena hanya 15 menit, pengalaman tadi, misalnya pengalaman saya daftar beasiswa, itu ternyata membuat saya puluhan kali ditolak oleh pemberi beasiswa. Kemudian juga berkali-kali saya perlu merevisi motivation letter. Tapi yang perlu kita tekuni adalah kita harus konsisten dalam mencari informasi dan merevisi misalnya letter of motivation itu. Nah, saya mau kembali sebentar untuk ke dokumen ya. Di dokumen ini sebenarnya teman-teman ada hal lain selain dokumen yang ijazah dan transkrip yang perlu kita bawa juga, yaitu sebenarnya kita perlu juga mempersiapkan yang seringkali diminta juga adalah bagaimana membuat atau menulis motivation letter atau studi objektif. Yang itu biasanya diminta untuk setiap pemberi beasiswa. Nah, menulis bagian itu perlu disesuaikan dengan pemberi beasiswanya. Yang lain selain studi objektif adalah kadang-kadang pemberi beasiswa itu meminta kita untuk menulis proposal penelitian, khususnya untuk teman-teman yang mau mendaftar program studi atau level PhD ataupun Master by Research. Yang ketiga yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan adalah selain ijazah, sertifikat, studi objektif, dan proposal, itu adalah publikasi yang barangkali akan menambah nilai jual kita ketika mendaftar beasiswa. Karena publikasi itu khususnya atau terutama untuk teman-teman yang mau berkarir di bidang pendidikan, maka sangat mungkin menjadi pertimbangan lain di antara beberapa aplikan yang mendaftar. Misalnya dengan ijazah yang skor GPA-nya sama, kemudian IELTS-nya sama gitu ya, kemudian prodinya sama. Tapi aplikan ini memiliki nilai jual yang lain karena dia sudah engage terhadap research. Sehingga mungkin interviewer yang akan lebih memilih mereka yang lebih engage pada research. Karena dia akan berkarir misalnya dalam dunia pendidikan atau penelitian. Yang tak kalah penting juga sebenarnya adalah CV. Tapi CV bisa diminta di mana saja. Yang pasti dalam menulis CV itu perlu ada kejelasan. Tidak hanya listing aktivitas, tapi juga ada role, peran kita di situ apa. Misalnya sebagai bagian dari anggota komunitas debat bahasa Inggris, role-nya apa? Jadi apakah hanya sebagai anggota atau yang lain? Jadi lebih pada mendeskripsikan bagaimana peran kita dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, kalau teman-teman sudah punya dokumen yang tadi ya, sudah punya ijazah, punya IELTS, TOEFL atau TOEFL, dan mungkin sudah punya paspor, maka segeralah ke luar negeri. Segera daftar dan segera
mencari kampus tujuan, lengkapi dokumen yang lain, misalnya mulai menyicil bagaimana menulis studi objektif, kalau mau master by research, mulai menyicil proposal, dan mulai engage pada dunia penulisan dan penelitian. Sehingga kita bisa branding. Ya, kita bisa branding. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut pada sesi tanya jawab. Saya kira saya lebih kurang 15 menit sebagaimana yang tadi diberikan waktu oleh Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irham. Sebenarnya masih ada sisa waktu 5 menit lagi, tapi alhamdulillah lebih cepat selesai, jadi insya Allah akan lebih banyak waktu untuk sesi diskusi. Nah, sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan meriah dulu untuk Mas Irham. Bisa di-unmute audionya, teman-teman semua. Oke, selanjutnya, tapi sebelum kita langsung lanjut ke sesi tanya-jawab, saya ingin menyapa teman-teman dulu nih. Rekan-rekan audiens, apakah masih aman? Mungkin ada yang bisa komen di chat atau mengaktifkan audio. Aman. Oke, baik. Langsung saja ya, untuk pertanyaan sendiri, untuk sesi tanya-jawab. Jadi nanti akan ada insya Allah waktu 30 menit untuk sesi tanya-jawab, di mana nanti akan ada 3 penanya yang bisa bertanya langsung ke salah satu narasumber kita. Kemudian sisanya nanti setiap pertanyaan yang masuk akan saya bacakan langsung, yang akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Selanjutnya, untuk pertanyaan, nanti silahkan masukkan di kolom chat, kemudian sebutkan pada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Apakah ke narasumber pertama, Mas Irham, Mas Yugor, atau narasumber kedua kita, yaitu Mas Irham. Kemudian untuk pertanyaan sendiri, mohon nanti untuk mengajukan pertanyaan yang tidak terlalu panjang, artinya terang, jelas, dan singkat. Jangan terlalu panjang atau ada yang curhat mungkin. Jadi seperti itu ya rekan-rekan semua. Silahkan untuk sesi tanya-jawab, kita langsung buka saja. Sebentar, saya akan mengecek apakah sudah ada masuk pertanyaan. Oke, langsung saja. Ini dari Bintang Sinaga. Mas Bintang Sinaga, mungkin bisa di-unmute audionya, diaktifkan. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Mbak. Oke, silakan sebutkan pertanyaan Mas Bintang langsung ke narasumber yang keberapa, silakan. Ya, izin nanya ke Kak Yugor. Mas Yugor? Ya, kalau misalnya mau ketika daftar di LPDP kan kita input 3 jurusan dan kampus tujuan itu kan? Ya. Nah, apakah boleh di tengah jalan atau pada akhirnya, misal udah jadi awardee, amin, jadinya daftar ke salah satu pilihan aja, misal langsung pilihan 2 gitu tanpa memilih pilihan 1 gitu. Oke. Kalau sudah jadi awardee. Ya. Kalau sudah jadi awardee ya. Nah, kalau misalkan nanti pertama perlu dilihat dulu 3 jurusan yang diambil itu apakah linear nggak sama jurusannya Mas Bintang kayak gitu. Pertama karena di LPDP kan harus linear Mas ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya dia misalkan ngambil fisika, katakan kemudian jurusan kedua itu masih juga fisika, ya itu masih linear dan it's okay ketika mendaftar dengan beberapa jurusan. Tetapi nanti misalkan ketika sudah diterima oleh LPDP, ya sudah diterima LPDP dan udah ada unconditional atau belum ini kira-kira? Belum, kondisinya misalnya belum. Belum ya, tapi LPDP udah diterima. Ya, misalnya kayak gitu. Oke, berarti LPDP sudah diterima, tapi belum punya unconditional ya? Iya. Nah, kalau misalkan belum punya unconditional, nggak apa-apa Mas. Sampean mau daftar ke beberapa kampus. Jadi kan dikasih kesempatan 1 tahun kan sama LPDP untuk mencari kampus kan ya. Jadi sampean bisa nyari beberapa kampus. Jadi biasanya gini, calon awardee itu biasa mereka memiliki kampus tujuan itu yang sangat-sangat qualified, punya impian yang besar dan it's okay ya seperti itu.
Cuman kita nggak tahu gimana perjalanan ketika kita daftar. It means prosesnya itu kan masih panjang ya. Ya ada yang orang yang langsung daftar kemudian terima langsung kuliah itu ada, tapi ada tidak sedikit orang yang harus melewati begitu panjang proses seperti itu. Misalkan dia diterima di LPDP, tapi perjalanan dia untuk mencari kampus itu kan tidak mudah. Nah ini orang masing-masing punya tantangannya yang berbeda. Salah satu yang paling most challenging ketika teman-teman ingin keluar negeri itu adalah di IELTS. Jadi teman-teman mungkin bisa mengumpulkan berbagai macam conditional offer, tapi belum tentu semuanya tidak banyak yang bisa dapat langsung uncon gitu. Jadi it's okay ketika teman-teman misalkan Mas Bintang daftarkan kampus A, B, C, D, E, kemudian nanti di antara kampus itu kemudian ada yang diterima, kemudian juga plug HT-nya cocok, it's okay, bisa. Selama linear ya, selama linear sama ini. Dan masuk kampusnya masuk referensi LPDP, itu yang harus dicatat. Thank you, Kak. Cukup ya. Sekalian satu lagi, masa berlaku sertifikat TOEFL ITP ITS itu berapa lama ya biasanya? ITP ITS sudah ada ITP ya? Setahu saya ITS belum deh, ITP. Oh, adanya IBT ya? Enggak, apalagi IBT. Jadi IBT itu kelasnya di atasnya ITP, Mas. IBT itu dia setara dengan IELTS. Kalau TOEFL ITP gini, ini beda ya. Jadi kalau TOEFL ITP itu rata-rata masih bisa digunakan di dalam negeri. Ya, teman-teman mau ngelamar kerja, teman-teman mau masuk ke kampus, seperti itu. Ataupun mungkin kelas Asia, tapi dia sudah sempit, ya makin sempit di penggunaannya ITP. Ya, beda sama dengan IBT. International Test itu beda, dia sama ITP. Itu harganya pun beda. ITP mungkin sekarang kalau di Brawijaya, di Malang, itu masih sekitar 600.000. Tapi kalau misalkan IBT, udah sama seperti IELTS, sekitar 3 juta harganya. Dan kelasnya beda, ya seperti itu. Jadi, beda. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Tuluh Hidayat. Tuluh Hidayat bisa mendengarkan suara saya? Mungkin bisa. Baik, silakan ajukan langsung pertanyaannya untuk ditujukan ke siapa? Silakan. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk Mas Irham karena tadi memaparkan tentang pengalaman penelitian atau publikasi. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menunjukkan hasil penelitian kita dalam artian paper kita, hasil kita, karena kita belum melakukan publikasi, karena kita tahu publikasi juga agak mahal seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Suluh Hidayat ya. Iya, benar. Baik, jadi untuk paper, publikasi itu bisa kita tunjukkan. Jadi misalnya Mas ini sedang menulis paper tapi belum terbit, atau punya paper yang bagaimana? Alhamdulillah saya beberapa kali melakukan penelitian sendiri sama dosen juga, tetapi ada yang sudah publish dan ada yang belum. Kalaupun sudah publish tapi masih dalam proses seperti itu, Mas. Oh ya, pengalaman saya Mas ya. Jadi ketika saya dulu daftar beasiswa, yang saya daftar PDP itu 3 kali, 2 kali, cuman yang kedua itu di tahun yang sama. Jadi pertama saya daftar reguler, yang tahun kedua saya daftar 2 jalur. Waktu itu masih boleh afirmasi dan reguler. Afirmasi saya gagal, reguler saya lulus. Ketika yang kedua itu saya posisi memang sudah punya artikel. Kemudian sertifikat bahasa asing saya sudah cukup untuk diterima di kampus. Di posisinya sudah dapat conditional offer dari kampus. Syaratnya itu biar tidak kondisional, itu harus melampirkan salinan ijazah asli. Nah, lobby saya dulu ya, kira-kira begitu. Lobby-lobbynya adalah bagaimana saya yakin mereka agar nampak saya itu siap secara akademik adalah dengan membawa lampiran bukti tulisan yang sudah saya tulis, baik sendiri maupun dengan kolaborasi dengan dosen. Nah, jadi bisa Masnya itu misalnya impress tidak apa-apa, atau yang sudah terbit gitu ya. Itu sebagai dokumen tambahan. Itu tidak wajib teman-teman semuanya, tapi barangkali bisa menjadi salah satu pertimbangan
bagi reviewer untuk merekomendasikan kita sebagai aplikan apakah akan dianggap siap secara akademik atau tidak. Terutama untuk teman-teman yang berkarir di bidang pendidikan atau penelitian. Barangkali sangat berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya sudah firm tidak di dunia itu, misalnya mau ke lebih yang dunia praktisi, barangkali tidak terlalu dijadikan pertimbangan. Jadi bisa dibawa, Mas, bisa dilampirkan ketika interview atau ketika mendaftar. Siap. Oke. Cukup jelas ya? Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Mas Irham. Sama-sama. Untuk penanya berikutnya, penanya terakhir yang dapat bertanya langsung, Saudara Muhammad Zaib Autullah, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Mbak Irma. Selamat siang, silakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber siapa? Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Irma. Ya, jadi Mas Syukur sama Mas Irham, ini saya ada 2 pertanyaan, buat 1 pertanyaan ke Mas Syukur dan 1 lagi ke Mas Irham. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk Mas Syukur, kira-kira gimana kita mengetahui prodi yang akan dibuka oleh LPDP di tahun berikutnya? Soalnya saya mengikuti LPDP mungkin dari tahun 2018, dan setiap tahunnya mungkin ada perubahan, banyak sekali perubahan di prodi-prodinya. Dan di setiap univ juga belum tentu jurusannya juga sama kayak tahun lalu. Itu kira-kira seperti apa ya kita bisa mengetahui prodi yang akan dibuka di tahun kedepannya. Untuk pertanyaan kedua kepada Mas Irham, semisal jurusan saya ini emang fokusnya buat pengembangan karir saya, tetapi ini tidak kayak gak berimpact kepada masyarakat luas, karena saya mengetahui kalau misalnya LPDP kalau nggak salah gimana caranya kita juga bisa kontribusi ke Indonesia juga, tapi saya mungkin menutupinya dengan mengikuti atau mempunyai komunitas sosial. Apakah itu masih bisa direlatekan seperti itu? Mungkin. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab untuk Mas Yugor dan Mas Irham. Oke. Jadi kalau misalkan untuk prodi ya, seperti tadi yang file yang udah saya kirimkan ya, Mas, di grup itu kan udah ada list dari univ sama jurusan apa saja yang bisa diterima di kampus tersebut. Kalau misalkan untuk perubahannya, sependek pengetahuan saya sih tidak banyak ya. So far kalau misalkan dia itu masih di dalam list LPDP kampus tujuannya, dan di situ misalkan ada notisnya bahwasanya semua jurusan itu bisa diterima, atau misalkan dia mengecualikan untuk beberapa jurusan yang tidak diterima, ya saya rasa kalau misalkan masih jurusan kita masih masuk, it's okay to apply. Seperti itu sih, Mas. Karena sejauh ini saya belum ya, bahkan sama teman-teman yang lain pun belum pernah sih mendapatkan yang jurusannya itu nggak diterima. Ada mungkin kampus ya, Mas, kampus tujuan yang memang dibatasi. Itu karena apa? Karena memang rankingnya di bawah rata-rata, mohon maaf. Gitu. Karena memang referensi yang diberikan sama LPDP itu memang yang kampusnya ya katakan yang standar bagus kualitasnya. Jadi kalau misalkan ada kampus ataupun katakan jurusannya belum masuk, it means itu belum masuk kelasnya LPDP. Mungkin lewat beasiswa lain iya, tapi kalau LPDP mungkin belum seperti itu. Begitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Syukur. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan Mas Irham. Baik, kalau boleh tahu prodinya sama komunitas yang digeluti apa ya, kalau boleh tahu? Untuk sejauh ini sih ada 2 gambaran sih, Mas. Pertama di manajemen risiko, sama 1 lagi di analisa keuangan. Untuk prodinya kurang lebih di situ. Kalau untuk komunitas yang ditekuni? Komunitas ditekuni sih sekarang lagi bergerak di sosial movement sih, Mas, buat kayak pendidikan di anak jalanan kurang lebih. Oke, itu sudah bagian dari kontribusi, Mas. Jadi kegiatan sosial yang volunteer itu salah satu nilai jual ya benar ya teman-teman. Kalau jadi LPDP terutama mereka kan tidak hanya mencari aplikan yang bagus secara akademik, tapi juga mencari kira-kira aplikan yang nanti ketika diberikan kesempatan studi itu bisa memperbaiki kualitas SDM yang ada di Indonesia. Jadi mereka studi tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi ada impact bagi masyarakat luas. Nah, kalau masa sudah punya komunitas, maka sangat bisa direlatekan, dihubungkan dengan prodi atau jurusan yang akan diambil. Jadi perlu dilihat sekarang apa kegiatan yang dilakukan
nanti ketika studi akan dapat ilmu apa, baru nanti ketika masnya balik, ilmu itu bisa diberikan kepada siapa dan seberapa bermanfaat. Nah, jadi menulis esainya ketika nulis studi objektif bisa memoles dari situ. Jadi bahan ya itu sudah bagus, sudah bagus. Saya kira bisa dihubungkan. Cukup, saya rasa Oke, cukup. siap. Terima kasih. Cukup jelas ya. Sama-sama. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Itu ada beberapa pertanyaan yang sama, sehingga untuk rekan-rekan audiens semua, untuk memperhatikan jawaban dari kedua narasumber kita, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak akan saya bacakan kembali, karena sudah terjawab di sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena yang untuk bertanya langsung sudah selesai sesinya. Saya akan membacakan langsung pertanyaan dari Zahra Asifa. Pertanyaan ditujukan ke Mas Irham. Apakah S2 di Belanda harus mempunyai research agar diterima di kampusnya? Silahkan Mas Irham. Oke. Tidak harus ya, kalau pertanyaan apakah harus punya riset untuk studi master ya, tidak harus. Jadi saya kira belum ada untuk studi master yang mewajibkan punya riset. Tapi kalau teman-teman punya, atau Mbak Zahra tadi punya publikasi atau pengalaman penelitian dan bidangnya itu relevan, maka pengalaman itu bisa menjadi nilai tambah. Jadi selling point yang lain. Jadi pertimbangannya gini teman-teman, kalau tadi saya tambahkan tambahan dokumen itu, misalnya sama-sama punya IPK 3,8, kemudian punya IELTS 8, kemudian jurusannya sama. Nah, aspek yang lain, misalnya sama-sama punya potensi untuk berkontribusi pada negeri dengan membangun SDM yang bagus. Kemudian yang terakhir aspeknya adalah seberapa siapkah aplikan ini untuk studi. Nah, kesiapan itu bisa diukur, salah satunya adalah dengan keterlibatan dalam dunia penelitian. Karena mau tidak mau ketika studi S2 itu pasti meneliti ya, pasti nulis paper. Sehingga kualitas tulisannya akan menjadi suatu pertimbangan. Tapi apakah wajib? Itu tidak wajib ya, tapi bisa menjadi suatu pertimbangan. Itu untuk tabungan saja. Jadi semakin banyak kita punya modal selling point, itu maka makin besar kemungkinan kita bisa lolos sebuah beasiswa. Nah, misalnya itu bukan LPDP, maka sangat penting untuk teman-teman ketahui dulu visi misi pemberi beasiswanya apa, sehingga kita nanti bisa menyesuaikan ketika terutama menulis bagian letter of motivation. Ya, saya kira begitu Mbak Ima dan Mbak Zahra. Cukup jelas ya untuk jawabannya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Elvini Tiara. Apa saja hal yang mungkin dapat terjadi dalam mempersiapkan dokumen? Silakan dijawab untuk kedua narasumber kita. Apa saja yang akan terjadi? Yang mungkin terjadi dalam mempersiapkan dokumen. Banyak hal ya. Mungkin ini ada. Ya, mungkin apa masuk kira-kira pertanyaannya, apa saja hal-hal yang istilahnya kemungkinan buruknya seperti itu. Mendingan mikir kemungkinan baiknya. Kemungkinan buruk saja. Oke. Saya dulu apa Mas? Start. Oke. Baik. Yang pasti ini ya, misalnya tahun ini kita nyiapkan dokumen untuk beasiswa yang sama, barangkali tahun depan ada kebijakan yang lain. Jadi kita perlu menyesuaikan ya. Kita menyesuaikan. Jadi perlu update lagi dengan informasi yang ada. Misalnya termasuk prioritas program studi yang akan diberikan. Jadi apa yang akan terjadi? Banyak hal ya. Mungkin kita perlu merevisi, update isi dari letter of motivation atau studi objektif karena barangkali kurang relevan, gitu ya. Jadi misalnya dulu ketika mendaftar 2 tahun yang lalu saya mendaftar beasiswa yang Fulbright dengan yang sekarang mungkin akan sedikit berbeda. Jadi perlu ngupdate lah kalau misalnya kita berbeda tahun mendaftarnya. Saya kira itu yang bisa saya
ceritakan ya. Pengalaman saya perlu mengupdate terus. Misalnya kita mendaftar beasiswa yang baru, perlu mengupdate isi agar relevan dan match dengan kemauan si pemberi beasiswa. Oke, jadi begitu saja ya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, ditujukan ke Mas Yugor. Apa perbedaan statement, purpose, dan rencana studi? Dan bagaimana cara menjabarkannya? Silahkan Mas Yugor untuk menjawab. Statement purpose sama rencana studi. Yes. Silakan. Oke, kalau saya mulai dari rencana study plan-nya ya. Study plan, kalau misalkan rencana studi, ya itu ibaratnya gini. Ini adalah salah satu faktor lah, katakan seperti sebuah satu faktor kenapa LPDP itu harus menerima Anda. Ya, apakah teman-teman itu sudah benar-benar layak? Dalam artian, are you really ready? Apakah teman-teman itu benar-benar siap nggak untuk studi? Kalau misalkan teman-teman sudah siap, coba deh ceritakan ya rencana-rencana ya apa yang bisa teman-teman akan lakukan ketika nanti di studi. Jadi study plan itu ya sudah mencakupi bagaimana ketika nanti teman-teman kehidupannya di kampus. Ya, kemudian misalnya seperti risetnya nanti mau seperti apa, kemudian nanti dosennya nanti bagaimana perkuliahannya, kemudian nanti rencana studinya seperti apa, setelah studinya nanti bagaimana. Ya shortly katakan seperti anggap teman-teman itu sudah tiba sebelum teman-teman berangkat. Jadi teman-teman itu sudah walaupun belum melakukan sesuatu, tapi seakan-akan sudah melakukannya. You know ya, apa yang akan teman-teman kerjakan itu semua teman-teman bisa attach di situ, seperti itu. Kemudian satunya apa tadi, Mas? Satunya statement purpose. Statement purpose. Ini kalau misalnya Mas Irham seperti motivation letter bukan dia, Mas? Ya silakan Mas Irham. Biar Mas Irham bisa. Baik, jadi ada banyak nama ya sebenarnya untuk penulisan studi plan, kemudian studi objektif atau motivation letter atau statement of purpose. Ada banyak nama. Isinya lebih kurang adalah menyatakan mengapa kita perlu diterima di program studi tersebut. Nah, bila itu ditujukan ke pemberi beasiswa, maka perlu menyatakan mengapa kita kok layak untuk diterima oleh pemberi beasiswa. Bila ditujukan kepada kampus tujuan, maka mengapa kita layak diterima di kampus tujuan. Isinya lebih kurang sama, namanya bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengatakan study objektif, ada yang letter of motivation, ada statement of purpose, ya, ada misalnya form of interest, ya, atau expression of interest, ada yang Australia, jadi macam-macam lah. Isinya lebih kurang sama. Dan perhatikan teman-teman ketika nulis itu adalah ambang batas berapa banyak kata atau halaman yang perlu ditulis, gitu ya. Nah, bagaimana menuliskannya? Oke, itu rada panjang kira-kira ceritanya ya. Yang pasti perlu membangun wacana bahwa teman-teman siapa sebelum kuliah dan apa ketika akan kuliah serta bagaimana ketika sudah selesai kuliah itu perlu dibangun secara bagus. Misalnya dulu sekarang yang sedang S1 bagian apa yang dilakukan. Nanti mengapa kok mau lanjut studi S2? Nanti kalau udah dapat ilmu S2 setelah kembali mau ngapain? Kira-kira begitulah. Kira-kira. Baru nanti ada closing statement-nya yang oke, kenapa saya layak itu. Cukup, saya rasa cukup ya, cukup jelas pertanyaannya, jawabannya. Pertanyaan berikutnya ditujukan ke Mas Yugor. Apakah ada ambang batas tahun kelulusan untuk beasiswa LPDP jalur afirmasi alumni bidik misi? Karena secara persyaratan untuk usia batasnya 35 tahun. Pertanyaan dari Saudara Juwaidin. Silakan dijawab Mas Yugor. Oke, jadi kalau gini sebenarnya sama dengan jalur yang lainnya. Ya, yang pertama si pendaftar harus lihat dulu ya dari umurnya saja kira-kira udah masuk apa belum. Ya kan kalau bidik misi kira-kira yang disyaratkan sama afirmasi bidik misi itu bagaimana umurnya kira-kira sampai udah masuk apa belum Mas. Itu kalau misalkan lebih ya berarti jangan daftar.
Nah, kalau misalkan adakah waktu yang diberikan untuk mencari kampus, semuanya sama. Ya, diberikan 1 tahun, ya. Kalau untuk di afirmasi ya, diberikan 1 tahun waktu untuk mencari kampus. Reguler pun demikian kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika misalkan, jadi gini, untuk semua jalur, teman-teman itu bisa mendaftarkan LPDP dulu, bisa mendaftar ke kampus juga dulu bisa, begitu. Tapi apakah menjamin? Misalkan saya daftar kampus, saya diterima di kampus, ya ternama, misalkan bahkan ternama kampusnya. Apakah itu akan menjamin saya untuk daftar LPDP kemudian saya akan diterima? Ya nggak menjamin seperti itu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, berapa lama ya? 1 tahun, Mas. Jadi kalau misalkan sampai mau daftar terlebih dahulu untuk LPDP-nya, kemudian sudah diterima sebagai awardee, akan diberikan jangka waktu selama 1 tahun untuk mencari kampus tujuan. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun ini sampean diterima di kampus tujuan, maka sampean bisa melanjutkan studi. Akan tetapi jika di dalam 1 tahun yang telah diberikan oleh LPDP, kemudian belum juga mendapatkan kampus, ya bisa jadi akan dibatalkan gitu kontraknya. Bukan kontrak, maksudnya sebagai status sebagai calon penerima beasiswa ya akan diputus. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Mas Irham. Untuk pengalaman publikasi atau penelitian, apakah kita bisa menunjukkan hasil penelitian ke paper karena penelitian belum publikasi? Seperti itu, Mas Irham. Silahkan dijawab. Ini bukan yang tadi ya? Sudah ya? Sepertinya sudah tadi. Oh, untuk sudah ya? Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Bentar. Ini sebenarnya sepertinya sudah dijelaskan. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk untuk rekan-rekan semua. Pertanyaan sudah masuk dan memiliki kesamaan dengan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf itu tidak akan saya bacakan karena sudah terjawab. Jadi mohon untuk semua rekan-rekan untuk memperhatikan jawaban atau penjabaran dari kedua narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bentar. Nah, ini sepertinya ini agak ambigu juga ya pertanyaannya dari Ria Junita. Bagaimana meminta izin studi belajar buat PNS? Di mana meminta izin itu susah seperti itu. Artinya ini, tapi coba dijawab saja dulu ya, barangkali kedua narasumber kita akan mengetahui jawabannya. Silakan. Dari siapa Mas tadi? Irham Mas Yungur, dari Mbak Ria Junita. Mbak Ria. Mbak Ria ada di sini, Mbak Ria. Mbak Ria, bisa mendengarkan suara kami? Kalau bisa, mohon diaktifkan audionya. Mbak Ria? Iya. Oh ya. Silakan mungkin bisa langsung bertanya, Mbak Ria. Ya Pak, nanti itu yang tadi udah saya ikutin yang apa itu, yang BCR itu. Cuma ininya. Iya Mbak. Kalau yang PNS itu kan untuk minta izinnya susah gitu untuk studi lanjut S2 gitu. Saya tanya. Oh iya, oke. Berarti untuk ini perizinan ya, teknis perizinan, Mbak ya. Iya. Coba dijawab silakan. Mas Irham, Mas Yogor. Ya, jadi teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintahan atau sebagai ASN, salah satu dilemanya adalah untuk lanjut studi itu biasanya perlu menunggu giliran ya. Saya lihat beberapa tradisi di universitas itu harus menunggu giliran, sehingga kadang-kadang rada susah untuk diberikan izin. Yang kedua, kita perlu juga punya akses kepada pimpinan, sehingga barangkali ada kemudahan. Tapi melihat trennya sekarang, di mana SDM yang mengajar di universitas itu perlu ditingkatkan, maka mungkin akan ada beberapa program stimulus untuk mendukung atau mendorong dosen-dosennya atau tenaga kerja yang ada di sana untuk lanjut studi. Jadi memang yang ASN atau yang bekerja, meskipun bukan ASN, tapi dia punya atasan, maka harus
minta izin dulu dari atasannya langsung. Karena nanti akan ada rekomendasi, kalau tidak salah di LPDP, itu rekomendasi dari dosen atau atasan jika bekerja. Nah, dulu waktu saya daftar, kebetulan tidak sedang bekerja pada instansi, sehingga tidak punya atasan. Sehingga rekomendasinya itu bukan dari atasan. Tapi kalau yang bekerja memang perlu izin, karena kan dilampirkan ketika mendaftar. Ya, jadi perlu melobi saya kira ya kepada atasan langsung untuk minta izin agar bisa diberikan kesempatan untuk lanjut studi. Nanti perlu dilihat bagaimana tren di tempat Mbak Ria bekerja untuk apakah ada support bagi SDM-nya untuk lanjut studi atau tidak. Oke. Pertanyaannya Mbak Ria mungkin sudah dijawab ya, cukup jelas. Kita lanjut. Kalau boleh tahu di mana Mbak Ria bekerja? Oke. SMA 8 Medan. Medan. Ya, barangkali perlu berdiskusi atau dialog dengan pimpinan setempat Mbak ya untuk diizinkan lanjut studi. Oke. Iya. Ya. Baik. Terima kasih untuk Mas Irham jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk jawaban jika bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas agar banyak pertanyaan bisa terjawab. Pertanyaan berikutnya ini sepertinya tadi sudah bertanya tapi bertanya kembali dengan pertanyaan yang berbeda. Apakah ada batasan berapa kali mencoba LPDP? Seperti itu, silahkan dijawab. Shortly ya. Jadi kan ada administrasi sama seleksi wawancara itu ya. Administrasi kalau misalkan teman-teman itu gagal beberapa kali itu oke. Tapi kalau misalkan sudah sampai di tes wawancara cukup 2 kali. Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk kali ketiga. Kalau misalkan 2 kali gagal berarti silahkan cari beasiswa lain. Mungkin di LPDP belum rezekinya. Itu aja. Berarti untuk administrasi berapa kali? Mas Many times. Oke, berapa kali aja nggak apa-apa kalau di administrasi. Kecuali kalau nggak ada batasnya, nggak ada batasnya di administrasi. Sampai tahap interview ya. Yes. Itu berapa? 2 kali. Kalau misalkan 2 kali sudah gagal, ya teman-teman mungkin di LPDP bukan rezekinya. Tapi gini, kalau misalkan katakan ada si A gagal di interview pertama, dia bisa meminta respon ke LPDP, kenapa dia itu alasan apa mereka ditolak, itu ada. LPDP fair kok. Jadi LPDP itu punya data untuk setiap partisipan yang tidak lolos ketika wawancara. Dan nanti kalian bisa misalkan ada email, ya, nanti bisa ditanyakan, atau ada link yang nanti diberikan. Itu nanti teman-teman bisa isi datanya di situ, kemudian ditanyakan kenapa tidak lulus, itu nanti LPDP bisa memberikan alasan kenapa teman-teman tidak diterima. Jadi kalau misalkan ada si A katakan tidak lolos di seleksi pertama untuk wawancara, untuk bisa evaluasi diri, minta dulu respon ke LPDP kenapa, dan itu bisa untuk batu loncatan untuk persiapan ke tahap kalau misalkan lolos administrasi dan bisa sampai di interview kedua. Terima kasih. Oke, saya rasa begitu ya untuk Mas Muhammad Zaib jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Zuhairini Rizkyah. Pertanyaannya, jika sudah diterima beasiswa luar negeri dan tidak dapat kampus, apakah boleh cari kampus dalam negeri? Silakan dijawab. Mungkin Mas Irham. Ya, silakan. Bila mendaftar ke luar negeri ya? Ya, mendaftar ke luar negeri. Tapi kalau misalkan dia belum dapat kampus luar negeri nih, sampai batas waktu yang sudah ditentukan, apakah dia bisa memilih kampus dalam negeri? Silakan dijawab. Mungkin Mas Yugor nih lebih tahu ya bagaimana. Oke, Mas Yugor, silakan. Jadi gini teman-teman, untuk saat ini ya sudah berbeda cara untuk seleksi antara dalam dan luar negeri. Jadi kalau misalkan di awal teman-teman pemilihan kampusnya untuk luar negeri,
maka nanti berbeda. Ketika interview pun kalian akan menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika di interview saya belum menjamin, tapi di LGD, leaderless group discussion, itu semuanya nanti menggunakan bahasa Inggris. IC pun nanti on the spot itu, kalau misalkan masih ada, itu pun dulu bahasa Inggris. Ya, berbeda dengan teman-teman yang mengambil di dalam negeri, itu bahasa Indonesia dia. Di forum group discussion pun dia bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian ketika misalkan sudah diterima dan mencari kampusnya susah, kemudian pengen pindah, kalian yang misalkan diterima di dalam negeri, teman-teman yang apply awalnya untuk dalam negeri, kemudian pengen keluar negeri, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang awalnya adalah pemilihan kampusnya luar negeri, kemudian pengen pindah ke dalam, itu masih memungkinkan. Seperti itu. Sejauh ini seperti itu, Mbak. Karena memang seleksi untuk keluar dia lebih jauh agak menantang. Karena di situ menggunakan bahasa Inggris, kemudian nanti IELTS, dilihat dari IELTS ini saja udah beda dengan TOEFL, kemudian nanti di forum kita. Jadi ada gini, di LGD atau leaderless group discussion dulu itu forum group discussion, sekarang udah beda namanya. Itu teman-teman nanti kalau misalkan setelah interview itu ada dibuatkan kelompok sekitar mungkin 10 orang, 10 sampai 12. Itu teman-teman yang sesama pendaftar dan belum saling kenal. Nah, itu akan dimasukkan dalam satu ruangan, kemudian akan dikasih case. Dikasih case itu satu permasalahan untuk teman-teman diskusikan di situ. Jadi misalkan katakan sekarang lagi maraknya COVID-19, akan di situ ada beberapa temanya tentang COVID-19, kemudian ada beberapa pertanyaan di situ. Misalkan bagaimana untuk menghentikan COVID-19, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita agar kita produktif di tengah pandemi seperti ini, bagaimana Indonesia harus melakukan apa, segala macam ada question di situ. Diberi waktu kurang lebih maybe around 15 minutes ya untuk discuss. Forum itu milik teman-teman, tidak ada moderator dari panitia, nggak ada. Jadi misalkan ada katakan kalian 11 orang itu akan diberikan waktu sekitar 15 menit. Teman-teman akan menentukan siapa notulennya, siapa yang jadi moderatornya, bagaimana teknis pembicaraannya. LPDP hanya memberikan tema dan akan didiskusikan oleh teman-teman sendiri di situ. Forum milik kalian. Dan kalau misalkan teman-teman itu mengambilnya di kampus tujuannya luar negeri, maka semuanya discuss in English. Seperti itu. Somehow kalau misalkan di dalam negeri, it means you're going to speak Indonesia. Different. Jadi kalau misalkan di dalam negeri pindah keluar, dari seleksi awal sudah berbeda. Jadi pastikan di awal teman-teman sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kesiapan teman-teman untuk pengen ngambilnya tujuan kampusnya kemana. Ya, itu pastikan di awal, jangan sampai nanti di tengah perjalanan kemudian itu akan berubah seperti itu. Oke, cukup ya. Baik, ini sebenarnya waktu untuk bertanya sudah habis, tapi saya akan menambahkan 5 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang tersisa. Sebenarnya bukan yang tersisa sih, karena masih banyak beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini mungkin terakhir ya. Pertanyaan, bisa berbagi tips saat wawancara untuk ke narasumber, silahkan dijawab dengan singkat, padat, dan jelas saja. Silahkan. Baik, tips wawancara ya. Nah, sebaiknya teman-teman kalau sudah lolos sampai tahap wawancara, itu mempersiapkan untuk membuat list pertanyaan, kira-kira apa yang akan ditanyakan. Yang dulu saya lakukan adalah saya latihan wawancara dengan membuat potensi pertanyaan yang akan ditanyakan. Itu kan akan bertanya seputar kampus tujuan, siapa kita, mengapa kok kita layak, gitu ya. Apa kontribusi bidang studi yang akan kita ambil pada kemaslahatan umat, misalnya gitu ya. Jadi paling tidak perlu mempersiapkan mengapa kok kita layak. Itu bisa, kalau teman-teman belum terbiasa public speaking, biasanya perlu latihan ya, perlu latihan public speaking untuk meyakinkan orang. Kadang-kadang kita udah persiapan, tapi ketika hari H ketemu interviewer itu mesti dredeg, tinggal lupa apa yang disiapkan. Let it flow aja sebenarnya, nyantai, sambil lihat-lihat misalnya pengalaman dari teman-teman yang lain. Yang pasti siapkan dengan baik, bahwa teman-teman paham apa yang akan teman-teman ambil, kampus dan di mana, bidang studinya apa kira-kira manfaat yang akan diberikan dengan belajar di kampus tersebut di bidang studi yang teman-teman ambil. Ya, itu saja sih saran dari saya. Oke, terakhir sekali ini
ada cukup banyak pertanyaan tentang bagaimana tips dan trik belajar IELTS atau buku referensi panduan untuk belajar IELTS. Pokoknya ini ada beberapa pertanyaan membahas tentang IELTS. Jadi mungkin silahkan untuk Mas Yugor dan Mas Irham, mungkin ada saran atau mungkin solusi yang bisa diberikan kepada para audiens kita yang menanyakan tentang IELTS. Silahkan dijawab. Mas Irham dan Mas Yugor, silahkan. Oke. IELTS itu atau TOEFL itu kan mengukur kemampuan teman-teman dalam kompetensi berbahasa asing yang meliputi menulis, mendengarkan, membaca, dan berbicara. Caranya harus banyak-banyak latihan, misalnya dengan latihan otodidak sendiri, membeli buku, melihat video yang ada di YouTube atau di mana ya yang bisa teman-teman akses secara fleksibel dan nyaman. Kemudian kalau resource untuk belajar IELTS saya kira ya Cambridge sama British Council ya. Jadi buku yang Cambridge atau lihat resource dari British Council. Beberapa saya upload di channel saya untuk belajar TOEFL, IELTS dan kepenulisan. Jadi misalnya teman-teman mau bisa belajar dari sana. Jadi enaknya belajar dari YouTube itu kan kita bisa belajar kapan saja di mana saja. Tapi mungkin tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan pengajar ya. Nah, ya barangkali kita butuh sesi untuk berdiskusi lebih jauh mengenai bagaimana belajar bahasa Inggris. Ya bisa kita lanjutkan di sesi yang lain. Cuma beberapa sudah pernah saya share di channel saya, jadi bisa teman-teman lihat bagaimana belajar bahasa Inggris atau belajar TOEFL ataupun IELTS untuk latihan dan materi. Mas Yugor mungkin ada solusi yang lain. Ada tambahan dari Mas Yugor, silakan. Oke, jadi kalau gini, pertama sesuaikan dengan kebutuhan ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman bidikan kampusnya adalah dalam negeri, so take TOEFL saja. Oke, tapi kalau misalkan bidikan teman-teman kampus adalah kampusnya di luar negeri, directly to IELTS. Tidak peduli dengan bagaimana basic English teman-teman sekarang. Ya, jadi jangan ada orang berpendapat bahwasanya, saya tes TOEFL dulu, saya belajar TOEFL dulu, and then come to IELTS. Oke, kalau misalkan no, karena ini ada berada di jalur yang berbeda. Both of them are English, tapi kebutuhan untuk digunakan itu ada di jalur yang berbeda. Jadi kalau misalkan yang di dalam negeri gunakan TOEFL, sedangkan kalau misalkan teman-teman pengen keluar negeri, directly to IELTS. Ya, kemudian bagaimana tips dan triknya? Semua orang pasti punya cara yang berbeda. Oke, tapi saran saya pribadi adalah ya teman-teman yang pertama adalah kalau untuk pengen masuk ke IELTS ya teman-teman yang basic English-nya belum bagus, pelajari dulu untuk speaking dulu ya, pelajari speaking ya, biasakan untuk berbicara dengan diri sendiri, biasakan untuk berbicara dengan whatever lah, pokoknya make English as a habit seperti itu. Jadi jangan pikirkan dulu tensesnya bagaimana, jangan pikirkan grammarnya itu nanti bagaimana. Just speak, ya. It's not our native, it's not our language, ya. Ya, we are not come from English speaking country. Jadi nggak apa-apa, kita ngomong dulu, biasakan dulu bicara bahasa Inggris, ya. Nggak usah pikir dulu ini simple present, kayak ini present tense lah apa, past tense, nggak usah. Biasakan dulu, kemudian nanti perlahan itu akan menjadi kebutuhan di mana kita akan memposisikan untuk misalkan pengen ngomong past tense, present, or future seperti itu, ya itu akan mengalir. Ya, because karena ada orang yang bisa speaking grammatically, tapi dia nggak paham kalau itu dia lagi ngomong secara grammar. Ada orang yang berpikir belajar tenses mati-matian, belajar grammar mati-matian, tapi ketika dia mau ngomong, stuck semuanya di dalam kepala, tidak berani berbicara karena dia sudah dimasukkan berbagai macam pattern di dalam kepalanya, berbagai macam rumus dalam kepalanya, sehingga dia tidak berani untuk berekspresi. Jadi saran saya adalah mulailah, try to speak ya, nggak usah peduli bagaimana benar atau salah, mulai saja dulu ya, kemudian nanti lama-kelamaan itu akan terbangun. Kemudian untuk referensi, untuk IELTS sendiri, teman-teman bisa ngambil untuk Cambridge ya. Nanti saya share deh linknya untuk download bukunya dari 1 sampai 14 sekarang. Di situ teman-teman bisa belajar secara mandiri, sangat-sangat komplit ya. Untuk teman-teman awal bisa dari listening, ada speaking, ada writing, ada reading. Semuanya sangat komplit di situ. Dan untuk misalkan teman-teman pengen agar kita discuss lebih lanjut, bisa nanti
Japri atau bisa tanya di grup biar teman-teman yang lain juga dapat informasinya seperti itu. Oke, baik. Sudah dijawab. Mungkin akan saya tambahkan sedikit. Ini tadi ada juga yang bertanya. Sebenarnya pertanyaannya sama. Hanya saja, kenapa tadi sempat Mas Yugor mengatakan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dulu. Artinya begini, teman-teman semua, kenapa harus menyesuaikan dengan kebutuhan? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil beasiswa studi dalam negeri, artinya teman-teman tidak perlu mengambil IELTS. Cukup, TOEFL itu sudah cukup. Kenapa disarankan seperti itu? Pertama, karena TOEFL itu lebih, kalau dari segi biaya, dia itu lebih murah daripada IELTS. Kemudian untuk menurut saya, dari segi susah atau tidaknya, itu lebih IELTS itu lebih sulit daripada TOEFL. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman, terutama yang ITP ya, jadi teman-teman yang misalnya kalau mau mengambil beasiswa dalam negeri, saya rasa IELTS mungkin memang penting, tapi ITP saja sudah cukup seperti itu. Untuk melihat dari segi biaya, kemudian kesulitan, dan lain sebagainya. Ini mohon maaf sebelumnya, karena waktu kita sudah habis, ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan tetapi sayang sekali tidak bisa kita jawab di sini. Tapi bagi rekan-rekan semua, untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, kalau misalkan pertanyaan teman-teman yang belum dijawab, itu nanti silahkan langsung mengirimkan direct message ke akun Instagram Mas Yugor, kemudian bisa juga komen di channel YouTube-nya Mas Irham, atau mungkin bisa menghubungi keduanya yang ada, kontaknya ada di grup ya, grup WA. Jadi silakan nanti teman-teman yang ingin bertanya kembali, bertanya lebih banyak lagi, atau mungkin pertanyaannya tadi belum puas dengan jawaban dari narasumber kita, silahkan menghubungi Mas Yugor dan Mas Irham. Kemudian untuk ya. Mungkin saya jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar sedikit dulu. Kasihan Ibu. Oke, baik. Biar ini. Ini ada yang mengatakan bahwa IELTS dan TOEFL itu sama. Ini jangan sampai tersesat pada jalan yang benar-benar salah ya. Karena gini, kalau untuk IELTS dan TOEFL gini, sebaiknya teman-teman periksa atau cek kembali persyaratan bahasa yang diminta oleh kampus tujuan, atau lebih spesifik lagi ke jurusan teman-teman. Ya, karena TOEFL sama IELTS itu sangat jauh berbeda. Ya, kalau kita akan dijabarkan itu sangat panjang ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Zahra Asifa. Ya, apakah saya sering dengar bahwa IELTS dan TOEFL tidak ada bedanya dan tidak pengaruh untuk ngambil beasiswa di luar. Keduanya sama saja. Bagaimana? Beda ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan coba deh temannya itu suruh tes TOEFL, kemudian suruh daftar ke Australia. TOEFL ITP suruh daftar ke Australia atau ke Europe, kira-kira seperti Munchen kayak gitu, atau ke UK, bisa nggak kira-kira? Masuk mungkin iya, tapi lihat lagi ranking universitiesnya itu bagaimana. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan untuk IELTS, ambil IELTS langsung di awal. Karena perjuangan IELTS itu tidak mudah ya. Apalagi kalau misalkan kita dari background yang bukan jurusan bahasa Inggris, atau habit kita yang jauh dari dunia bahasa Inggris seperti itu. Sebaiknya ambil langsung bidik untuk IELTS seperti itu, daripada nanti dari masuk ke TOEFL kemudian masuk lagi ke IELTS, itu udah dua jalur yang berbeda. Terima kasih. Baik Mas Jibor, tapi sebelum saya melanjutkan, ini peserta kita masih ada atau kalau saya melihat di layar? Masih Mbak. Ya, masih baik. Tadi mungkin maksudnya TOEFL ITP dan IBT mungkin ya. Jadi kalau IBT, mbaknya IBT itu sama IELTS hampir sama. Dan tapi kalau untuk ITP memang rata-rata kampus luar negeri tidak menerima. Barangkali kalau ke US, ITP ada beberapa yang menerima, tergantung jurusan dan kampus sekali lagi ya. Kalau IBT, jadi kalau yang paling aman memang silakan ambil IELTS atau TOEFL IBT ya. Tapi kalau ITP itu tidak comparable dengan IELTS. Itu saja sih tambahan dari saya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Sekali lagi, nanti untuk yang ingin bertanya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi tentang IELTS dan
sejenisnya nanti bisa menghubungi Mas Yugor yang Ya. kebetulan beliau adalah CEO dari IELTS Indonesia, teman-teman. Jadi jangan sungkan, dengan ragu nanti bisa menghubungi via WhatsApp, kemudian Welcome. di Instagram juga bisa, bebas. Mas Yugor terbuka. Siap. Mbak Ima, Jadi, mungkin ya baik. teman-teman minta kesediaannya ya, kita mau dokumentasi. Jadi mohon Oh, untuk iya. dibuka videonya, kita dokumentasi dulu untuk nanti kita. Jadi teman-teman minta Oh iya, untuk terakhir dibuka teman-teman silakan sebelum untuk kita akhir ya. membuka Saya di videonya, sini ada 2 slide ya, dokumentasi, kita... ada 2 slide. Jadi senyum dulu. Oke, kita bentar, senyum ini atau masih di slide mau pertama bergaya ya. bebas bisa. Oke. Saya di slide berapa, Pak? Mbak Ima ada di slide sekian. Oke. Mas Arief nomor 17 mungkin bisa dibuka Mas Arief. Oke ya, saya ambil ya. Ada Mbak Putri belum dibuka, Mbak Putri Lisdianti. Oh, Pak, sebentar. Oke, kita tunggu ya. Oke, siap. Senyum ya. Nah, ini baru di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua, tahan senyum lagi. Di slide kedua banyak yang buka videonya. Mas Asif, Mbak Agnes, teman-teman yang lain. Slide kedua, Mbak Alisa Putri. Wait, tahan senyumnya. 1, 2, 3. 1, 2, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Irham, terima kasih Mbak Ima. Ya. Terima kasih Kak. Ada Semangat yang masih ya. SMA nggak ya? Masih Kak. Ada yang SMA nggak? Atau sudah kuliah semua ini? Masih kuliah Kak, semester 8. Oh, semester Masih 8. kuliah Kak, semester 6. Berjuang melawan skripsi. Masih semester 8 atau sudah semester 8? Nggak ada wisuda Kak. Ya, semoga sukses semua teman-teman semuanya. Mimpinya dikabulkan. Ya, semoga bisa berkontribusi. Bila ada salah mohon maaf. Sudah belum ya? Terima kasih banyak. Ya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Halo. Ya, makasih ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan dari paparan kami ada yang masih kurang jelas atau ada yang dari kata-kata kami ada yang menyinggung. Teman-teman kami mohon maaf ya. Untuk informasi lebih lengkap silahkan dicek lagi di websitenya LPDP ataupun kampus tujuannya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Misalkan ada yang ingin ditanyakan secara langsung, ada WhatsApp grupnya. Saya nggak tahu itu rencana WhatsApp grup itu hanya sementara. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen agar tetap ada untuk kita bahas nanti sampai teman-teman ada yang perjuangannya sampai dapat beasiswa LPDP bisa dipost di situ kan, pecah telur misalkan seperti itu juga biar bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain juga bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ima. Halo Mbak Ima. Mbak Ima kayaknya koneksinya kurang bagus. Kalau gitu saya tutup ya teman-teman semua. Terima kasih. Saya N mungkin habis ini. Semoga teman-teman semuanya menjadi penerima beasiswa terbaik lah dimanapun kalau misalkan bukan di LPDP atau di beasiswa. Oh ya informasi. Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini kita akan buka lagi webinar untuk AAS ya. Tahu AAS? Ya, Australia Awards ya. Ya, jadi khusus untuk tujuannya ke Australia ya. Itu kami udah kontak salah satu awardee AAS ya. Nanti insya Allah tinggal waktunya yang kami tentukan. Kalau udah fix nanti kami posting di Instagram ya. Kemudian yang kedua tentang beasiswa dari Busleri Turki itu untuk jenjang S1, S2, S3. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya saudara dari yang masih SMA, bisa nanti ikut webinarnya untuk di selanjutnya itu untuk Busleri, itu untuk beasiswa Turki. Jadi kita ada 2 ya, untuk beasiswa AAS, nanti ada untuk Turki juga. Kemudian selanjutnya kita juga akan melakukan pendampingan. Halo. Kita akan melakukan pendampingan untuk penulisan Apakah dokumen ada yang ya. bisa mendengarkan suara saya? Siapa ini? Dengar Kak. Mbak Ima? Halo. Oh ya, bentar ya Mbak Ima, aku lanjut dulu.
Kami ada Halo. pendampingan. Oh my God. Kita ada pendampingan ya untuk penulisan dokumen terkait dari study plan, kemudian ada research plan, kemudian motivation letter. Itu akan ada, tapi mohon maaf itu pesertanya akan sangat terbatas ya. Masih ngambil dokumentasi seperti. Nah, pesertanya nanti terbatas karena memang fasilitator kami yang kurang ya, SDM-nya kurang. Jadi teman-teman yang benar-benar akan melanjutkan studi ke luar negeri ya, ataupun di dalam negeri, ya mungkin itu yang akan kami dampingi ya. Dan kapan waktunya, insya Allah akan kami segera kabarin Mbak Rizky. Ya. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mbak Ima dengar saya nggak? Oke, makasih Kak Yugo. Yoi, Joni. Hai Mbak Ima. Mbak Ima kayaknya terputus nih. Oke ya, kalau gitu saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih, selamat berjuang. Kami tunggu kabar baiknya dari teman-teman untuk selanjutnya. Saya N ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Good luck. See you next time. I love you guys. Glad to know you. Oke ya, saya N ya. Lanjut nanti di grup WhatsApp aja. Terima kasih ya.